Selamat siang, halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Maria Barikwelan, NIM 2019-017103. Saya dari kelas 4A03, Prodi Akuntansi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah Komunikasi Bisnis dan CSE. Yuk, langsung saja simak videonya. Perlu teman-teman ketahui hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Yang pertama itu bertele-tele. Contohnya seperti pesan pembuka awal sebuah surat itu terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf, baru kemudian masuk ke topik bahasan. Dengan kata lain, pesan-pesan awal terlalu bertele-tele, pembaca memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang Anda sampaikan. Yang kedua itu memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Faktor berikutnya adalah adanya informasi yang tidak relevan dan tidak penting dalam pesan yang disampaikan kepada audiens. Informasi yang tidak relevan di samping membuang waktu juga dapat membuang pesan-pesan yang disampaikan menjadi kabur, tidak jelas dan sulit dipahami. Oleh karena itu, sebaiknya hanya informasi yang relevan dan penting saja yang disampaikan kepada audiens, sehingga audiens bisa mengerti dan mudah dipahami. Yang ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Adanya ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait topik bahasan yang disampaikan pada audiens. Hal ini menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang Anda sampaikan. Yang keempat, informasi penting kadangkala tidak tercakup dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan, pesan-pesan yang tidak penting, dan pesan-pesan yang bersifat bombastis lebih dominan, akan cenderung poin-poin penting justru terlupakan dari topik pembahasan karena asik membahas hal-hal hanya bersifat pelengkap atau pendukung saja. Poin-poin yang seharusnya memperoleh porsi bahasan yang lebih besar menjadi terabaikan. Yang berikut ada 2 proses tahapan untuk mencapai pengorganisasian yang baik. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Di antaranya, yang pertama, mulailah dengan ide pokok. Yang kedua, menyatakan poin-poin ide yang penting. Yang ketiga, ilustrasi dengan bukti-bukti. Berikut menentukan urutan dengan rencana organisasi. Di antaranya, pendekatan langsung, pendekatan tidak langsung, rencana pengorganisasian direct recruit, pesan-pesan rutin, good news dan goodwill, pesan-pesan bad news, pesan-pesan persuasif. Apa saja manfaat pengorganisasian yang baik? Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Dengan mengemukakan poin-poin penting secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan runtut, dan memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan, audiens dengan mudah pasti akan memahami maksud dan tujuan pesan tersebut. Yang kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu audiens dalam memahami maksud pesan, juga membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Misalnya, seorang konsumen yang mengadukan masalah pembelian suatu produk kepada manajer toko, namun memperoleh jawaban yang tidak menyenangkan atau mengecewakannya. Mungkin saja surat jawaban yang diberikan telah disusun logis sehingga dapat dipahami maksudnya, namun tidak dapat diterima oleh konsumen tersebut karena gaya bahasa yang digunakan terlalu menusuk pada sasaran atau to the point saja. Yang ketiga, menghemat waktu. Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens. Mengapa demikian?
Salah satu tujuan pengorganisasian pesan-pesan yang baik adalah penyampaian informasi atau ide-ide yang relevan saja. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Di samping itu, audiens dapat dengan mudah mengikuti alur pemikiran pesan yang Anda sampaikan tanpa harus memeras otak dan mengerutkan dahi. Yang keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat dan hemat waktu. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia bisnis, di mana penyelesaian pekerjaan berjalan dengan baik, cepat, dan efisien. Dengan mengetahui apa yang ingin disampaikan dan mengetahui cara penyampaikannya, rasa percaya diri komunikator akan meningkat. Semakin tinggi rasa percaya diri komunikator, semakin cepat dan efisien ia menyelesaikan pekerjaannya. Apa saja rencana-rencana organisasional? Yang pertama, permintaan langsung atau direct request. Jenis atau tipe pesan yang paling umum digunakan adalah penyampaian langsung pada poin yang dituju. Jenis atau tipe pesan bisnis yang paling sering digunakan adalah penyampaian yang langsung pada hal yang dituju. Pesan ini dapat berbentuk surat dan memo. Contoh dari pesan permintaan langsung ini dapat terlihat pada pembuatan surat pesanan, permintaan rutin, aduan atau klaim, permintaan kredit rutin. Isi dari sebuah surat direct request harus terdiri dari 3 bagian antara lain. Yang pertama itu bagian awal. Bagian ini merupakan bagian pendahuluan atau pembukaan yang berisi tentang alasan kita dalam mengajukan atau meminta sesuatu. Kalimat yang digunakan hendaknya harusnya jelas, singkat, dan tidak bertele-tele. Tujuannya adalah agar pihak atau orang yang membaca permintaan kita menjadi lebih paham akan maksud yang terkandung dalam surat permintaan tersebut. Bagian yang kedua adalah bagian pertengahan. Bagian ini merupakan penjelasan rinci dari apa yang kita tuliskan pada bagian pendahuluan, berisi hal-hal yang bersifat rincian dari maksud permintaan. Teknis penyusunan kalimat dan kata-kata dapat menggunakan serangkaian pertanyaan, terutama jika permintaan menyangkut perlengkapan yang sangat kompleks. Dapat berisi tentang pertanyaan mengenai teknis, dimensi, serta kegunaan sesuatu yang kita minta. Jika permintaan lebih dari satu jenis, sebaiknya kita membuat daftar dan memberi nomor secara berurutan. Bagian yang ketiga adalah bagian akhir. Bagian ini merupakan bagian penutup yang sebaiknya diisi dengan suatu permintaan, beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktu, dan ekspresi terhadap apresiasi maupun pemberian goodwill. Untuk mempermudah pembaca, sebaiknya perlu mencantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, dan petugas yang dapat dihubungi. Rencana organisasional yang kedua adalah permintaan informasi rutin, yaitu pesan-pesan bad news berisi berita buruk. Bad news seperti penolakan surat lamaran, penolakan kredit, perampingan karyawan, penurunan pangkat, audiens pada umumnya akan kecewa. Pesan-pesan persuasif untuk melakukan tindakan tertentu seperti penagihan pinjaman, penjualan produk, pendekatan yang digunakan adalah persuasi. Surat permintaan rutin layak untuk memperoleh perhatian secara bijaksana. Dalam kebanyakan organisasi, memo dan surat-surat seperti ini dikirim ke ratusan, bahkan ribuan karyawan, konsumen, klien, dan para pemegang saham.